Belum dimulai kan? Sudah masuk. Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Madani yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Baitur Rahmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Baitur Rahmah, di dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita, perjalanan kita menuju rumah Allah ini tidak lain untuk menuntut ilmu, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Menempuh jalan untuk mencari ilmu, tidak harus ia datang ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Maka tentunya saudara-saudara kita yang saat ini sedang menyimak kajian kita secara online di beberapa media sosial, yang mungkin karena uzur syar'i sehingga mereka tidak bisa hadir di majelis ini, namun mereka tetap menyimak kajian ini, maka ini juga termasuk bagian dari
menempuh jalan untuk mencari ilmu. Semoga kita yang hadir dan mereka yang tidak bisa hadir, yang semuanya adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu, merupakan jalan-jalan kelak di hari kiamat untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, sebenarnya kajian kita berada di Rabu pekan yang pertama di Masjid Baitur Rahmah Majelis Taklim Al-Madani. Karena satu dan lain hal kami uzur pada Rabu yang pertama waktu itu, sehingga kajiannya dipindah atau diganti untuk bulan ini saja di Senin yang pertama, yaitu di bulan Februari ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian kita adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Shu'aib Mansur bin Hasan Alu Abdullah, yaitu kitab yang berjudul Syarah Al-Arba'un Al-Uswah Minal Ahadis Al-Waridati Fin Niswah. Dan kitab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Jadi di dalam buku yang ada atau yang saya pegang ini, isinya adalah hadis-hadis yang lebih menitik beratkan kepada pembentukan karakter muslimah, lebih banyak berbicara tentang wanita. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama sudah kita lalui, sudah kita bahas. Hadis yang pertama kita beri judul cari yang halal dan jauhi yang haram, betul ya? Sekarang semestinya kita akan memasuki hadis yang nomor 2, hadis yang kedua. Kenapa kok pakai semestinya? Karena ternyata hadis yang kedua ini, kalau ibu-ibu sudah memiliki bukunya, ada di halaman 10. Ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, bisa dilihat di catatan kakinya di buku ini, halaman 10. Itu Abu Dawud nomor 1686. Ternyata setelah kami cek, hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 1686, riwayatnya adalah dhaif. Sehingga hadis ini adalah dhaif menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Baik, jadi hadis ini adalah dhaif. Kenapa kok dhaif? Karena ada salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis dengan cara mursal, yaitu namanya Ziyad bin Jubair. Nah, jadi maka derajat daripada hadis ini adalah dhaif. Karena dhaif kita lewati saja. Namun nanti akan ada ibu-ibu sekalian hadis yang senada, mirip dengan hadis nomor 2 ini. Nantinya ada. Akan kita bahas pada hadis-hadis yang berikutnya nanti. Hari ini kita akan masuk saja hadis yang ketiga ibu-ibu. Hadis nomor 3 ada di halaman 15. Halaman 15 dari buku 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Baik ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang sudah punya bukunya bisa diberi judul. Bukunya bisa ditulis, dikasih judul. Hadis ketiga dikasih judul. Apa judulnya Ustadz? Kita beri judul saja, tatkala suami pelit.
Tatkala suami pelit. Nah, itu judulnya. Karena memang hadis ini berbicara tentang seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya. Dia bakhil, dia pelit dengan istrinya. Makanya kita beri judul tatkala suami pelit, gitu ya. Baik. Sekarang kita akan baca hadis ketiga ini diriwayatkan oleh siapa? Baik, ibu-ibu bisa lihat di situ catatan kakinya. Bukhari ada, Muslim ada, Abu Dawud ada, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kita baca saja di hadis yang biasa kita baca, ya. Kitab yang kita miliki, ya. Silakan bisa dibantu dibuka, yaitu hadisnya, riwayatnya riwayat Muslim. Kita pakai yang riwayat Muslim, kita baca yang riwayat Muslim. Nomor aslinya 1714, nomor asli, ya. Muslim nomornya 1714. Sebentar, 1714 ini nomor aslinya. Ataupun kalau Bapak Ibu sekalian, yaitu nomor yang lain, itu nomor 3233. Ini yang nomor yang lain ini, ya, cetakan yang lain. Baik. Adapun yang ada di buku itu 7 garis miring 12. Maka ini tentunya yaitu kami tidak menemukan penomoran ini, ya. Yang kami tahu nomor aslinya adalah 1714 atau di penomoran lain 3233. Baik, silakan dibaca hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. 1714. Iya. Dari Iyas. Dari Aisyah atau penomoran yang atas 3233. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Hindun binti Utbah. Silakan. Ya, KBC. Tuh 17 nomornya 1695. Kalau yang di situ, ya betul, beda-beda ini nomornya, ini nomor cetakan terjemahan. Kalau yang saya sebutkan tadi itu nomor asli semuanya, kitab aslinya. Baik, silakan cetakan terjemahan. Kita pakai cetakan terjemahan aja. Baik, silakan 1695. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya. Ya. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, pernah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu katanya. Apa katanya? Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang bakhil. Baik, tipe laki-laki yang kikir, bakhil. Suaminya ini, ya, dia sedang membicarakan suaminya ini. Ini aib suaminya disampaikan kepada Rasulullah. Lanjut, teruskan. Dia tidak pernah memberiku nafkah yang mencukupi bagi keperluanku. Terus. Dan keperluan anak-anakku. Lanjut. Kecuali bila aku ambil hartanya tanpa setahunya. Nah, lanjut. Berdosakah aku berbuat seperti itu? Silakan. Jawab Rasulullah SAW, boleh kamu ambil sekedar perlu untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Baik, saya bacakan sekarang satu persatu, lafaz per lafaz. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, qalat Hindun ummu Muawiyah, Hindun ibnu Muawiyah radhiyallahu anha berkata, yaitu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun laisa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lamu. Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, suamiku, adalah tipe laki-laki yang kikir. Belanja yang dia berikan kepadaku tidak mencukupi aku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sendiri dari dia, sementara dia tidak tahu kalau uangnya, hartanya aku ambil. Faqala, apa jawaban Nabi? Khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf,
ambillah belanja yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Berarti kesimpulannya boleh nih Ustaz. Sebentar ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menarik untuk kita pelajari. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kalau kita lihat di buku ini penjelasannya terlalu singkat Bapak Ibu sekalian. Maka supaya enak belajarnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini ada 11 poin. Kok banyak? Iya, 11 poin. Ada 11 poin yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah kalau begini kan enak, urut belajarnya. Yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah biografi Hindun binti Utbah. Ya, mohon maaf, tadi itu Hindun ibu Muawiyah ya. Qalat Hindun ummu Muawiyah, Hindun ibunya Muawiyah. Naam, itu berkata, bukan Hindun bin Muawiyah, bukan. Nah sekarang kita akan bahas yaitu biografi Hindun binti Utbah. Ayahnya bernama Utbah. Naam, seperti itu. Sedangkan Hindun ini adalah ibunya Muawiyah, sahabat Nabi SAW. Baik, sekarang kita lihat biografi Hindun binti Utbah. Jadi kami ulang supaya ibu-ibu tidak bingung. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, qalat Hindun ummu Muawiyah, Hindun ibu Muawiyah berkata. Berarti Hindun ini ibunya Muawiyah. Sedangkan Hindun sendiri putranya yaitu Utbah. Sekarang kita akan bahas biografi ringkas daripada Hindun ini. Saya yakin ibu-ibu ketika mendengar kata Hindun, langsung pikiran kita melayang dengan kejadian Hindun pernah memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Betul ya? Baik, memang benar. Sekarang kita akan bahas satu persatu, ringkas saja biografi singkat tentang Hindun. Siapa beliau ini? Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, yang kita ketahui bersumber dari kitab Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Hindun ini nama lengkapnya adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdisyam bin Abdi Manaf. Duh, ketemunya di Abdi Manaf. Iya, lu berarti masih dekat dengan Rasulullah. Nah, nanti kita akan lihat nasabnya Rasul. Saya ulang ya, Hindun binti Utbah ini nasabnya yang lengkap adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdisyam bin Abdi Manaf. Tolong diingat-ingat nama orang terakhir, Abdi Manaf, diingat-ingat ini. Baik, sekarang saya akan bacakan kepada ibu-ibu nasabnya Rasul tapi tidak lengkap. Mari kita lihat nasabnya Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, ketemunya di sini. Ya, berarti Abdul Manaf ini apanya Rasulullah SAW. Ya, kalau ayahnya Rasul Abdullah, kakeknya Rasul Abdul Muttalib. Di atas Abdul Muttalib ada bin Hashim, di atas Hashim ada Abdul Manaf. Sedangkan ini juga begitu, Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdisyam bin Abdi Manaf. Ketemunya di sini, kakeknya Nabi. Nah, itu ya, ketemunya di sini. Baik, saya lanjutkan nasabnya Rasul. Nasabnya Rasul ini ya, sampai bin Abdul Manaf tadi. Lanjut, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudhar, bin
bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berhenti di situ. Kenapa kok berhenti di situ? Karena setelah bin Adnan menuju ke Ismail alaihissalam, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, riwayatnya beda-beda. Sumbernya banyak terjadi, yaitu perbedaan dari bin Adnan ke Ismail alaihissalam. Jadi kalau begitu Nabi kita itu kalau ditarik lurus ke atas ketemunya ke Ismail. Iya, bukan ketemu Ishak. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa, Yahya, Zakaria, ketemunya Ishak. Sedangkan kalau Nabi kita ketemunya Ismail. Hanya saja dari bin Adnan ke Nabi Ismail alaihissalam, naik ke atas ke Nabi Ibrahim, ayahnya Ismail alaihissalam, maka itu terjadi perbedaan pendapat. Berarti yang disepakati itu dari bin Adnan sampai turun ke bawah Rasulullah. Iya, nggak ada perbedaan itu, sepakat itu. Sampai bin Adnan sepakat. Di atas bin Adnan ketemu Ismail alaihissalam, itu yang terjadi perbedaan. Faham sampai di sini ibu-ibu? Baik, kembali ke materi kita, Hindun, biografi Hindun. Nasabnya sudah. Sekarang kita lihat yang kedua tentang Hindun, masih biografi Hindun. Pelajaran pertama ini ya, tentang Hindun. Sebelum menikah dengan Abu Sofyan, ya, suaminya kan Abu Sofyan. Sebelum menikah dengan Abu Sofyan, rupanya Hindun ini pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hafs bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Bukan Umar bin Khattab, bukan. Saya ulang, suami pertamanya Hindun. Suami pertama Hindun adalah Hafs bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Loh, ini ya dicatat tak Ustaz? Iya, ujian keluar ini. Ya, seperti itu. Nah, dari pernikahan dengan Hafs, suami pertama punya anak satu laki-laki, namanya Aban. Namanya Aban, ya, Aban. Orang Arab dulu itu, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini ya, kebiasaan orang Arab dulu, bahkan sunnah Nabi ini, mulai Rasul, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, ulama-ulama Islam, yang namanya nama itu cukup satu kata saja, suku kata, satu suku kata. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Belakangnya saja mengikuti nama orang tua. Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Begitu. Iya. Cuma Muhammad bin Abdullah. Cuma satu suku kata. Kita kan tidak. Hendro Prawiryo, Sunugroho, waduh, banyak. 3 suku kata. Alasannya supaya nanti kalau buat paspor tidak sulit-sulit. Ya Allah. Maka kalau buat paspor kan harus 3 suku kata. Kan begitu ya. Cukup pakai nama bapaknya. Makanya kalau ada orang tanya kepada saya, Ustadz, istri saya mau melahirkan, mungkin ada saran Ustadz, nama yang baik untuk anak saya Ustadz, putra atau putri Ustadz, tolong saya dikasih nama. Gini aja, pakai nama-nama para nabi, ya. Atau yang pertama nama nabi kita Muhammad, atau yang disukai oleh Allah, nama yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah atau Abdurrahman, itu. Atau kalau tidak, namanya para nabi, Adam atau Nuh. Lihat semua nabi, Adam, Nuh, Isa, Musa, Ilyas, Ilyasa, Zakaria. Satu satu suku kata, ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa katanya? Yang lainnya ada Ustaz. Ya Allah, minta yang lain. Baik, kalau begitu nama-nama sahabat aja. Abu Bakar boleh, Umar boleh, Utsman. Atau kalau perempuan pakai sahabiah, sahabat Nabi yang dari kalangan kaum wanita banyak. Atau Ummul Mukminin bisa, Aisyah, Hafsah, Sofia, itu ya bagus. Maimunah ada, Ummu Salamah atau Salamahnya boleh, seperti itu. Yang lain ada Ustadz. Nah, terus Anda ini mau minta yang bagaimana? Itu yang paling afdol. Ya, ya sudah kalau gitu Ustadz, baik kalau gitu. Akhirnya satu saat ketemu. Ya, seperti itu.
Ketemu saya tanya, gimana putri sudah melahirkan? Sudah Ustadz. Apa? Cowok apa cewek? Alhamdulillah cewek Ustadz. Iya, namanya siapa? Fatimah Ustadz. Masya Allah. Iya, hanya Fatimah? Enggak Ustadz. Fatimah, Aprilia, Nizar Adu, Dadi Dudi panjang. Terus hari ini diceluk sopo. Iya. Ketemu lagi. Iya, gimana Fatimah? Ustadz, karena kepanjangan nama sering sakit-sakitan. Lah kau. Maka saya pendekkan lagi. Ya Allah. Ya. Jadi cukup satu suku kata saja nama itu. Nah ini kita lihat. Namanya Aban. Hasil pernikahan Hindun dengan Hafiz bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Terus yang ketiga, tidak lama setelah dia menjanda, suaminya meninggal Hafiz tadi, maka Hindun menikah dengan sosok laki-laki namanya Abu Sofyan bin Harb. Ya. Yang mana kedua orang ini, Hindun dan suaminya yaitu Abu Sofyan, mereka berdua berada di atas agama nenek moyang mereka, paganisme, menyembah berhala. Mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ibu-ibu yang lebih horor lagi adalah Hindun bersama wanita-wanita musyrikah lainnya, turut menyemangati pasukan musyrikin ketika di perang Uhud. Bahkan ketika perang Uhud itu sudah berhenti, ini sudah selesai nih, perang Uhud ini sudah berhenti, Hindun dan kaum wanita-wanita musyrikah yang lainnya, mereka memutilasi, mencincang jasad-jasadnya kaum muslimin. Hidungnya, telinga para sahabat dipotong semuanya. Sama dengan wanita-wanita musyrikah yang lain. Plus Hindun di situ. Bahkan perut mereka dirobek. Yang tidak kalah ganasnya adalah Hindun sendiri merobek perutnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu mengeluarkan isi, yaitu mengeluarkan hati Hamzah, lalu dimakan dan dikunyahnya dan dimuntahkannya kembali. Kenapa Ustadz kok sampai sesadis itu? Karena ketika perang Badar, sebelum Uhud kan perang Badar, banyak di antara keluarga paman-pamannya Hindun yang tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena saking bencinya, jengkelnya dengan Hamzah, maka Hindun menyewa seorang juru tombak namanya Wahsy, yang nantinya Wahsy ini masuk Islam. Hindun masuk Islam, Wahsy masuk Islam. Sama-sama sahabat nantinya itu. Ya. Baik, lalu kemudian disewalah Wahsy. Wahsy ini khusus untuk membidik Hamzah. Jadi dia tidak boleh membunuh yang lain kecuali Hamzah. Maka terkenalah bidikan tombak Wahsy. Lalu Hamzah tewas sebagai seorang yaitu syahid, ya. Lalu kemudian dimakan hatinya oleh Hindun karena kebenciannya. Baik, ini yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, dari Hindun. Yang keempat, qadarullah. Ternyata Allah berkehendak lain. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasul wafat 11 Hijriah. Ini 8 Hijriah. 3 tahun sebelum Rasul wafat, Hindun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam. Bulan apa masuk Islamnya Hindun? Ramadan. Tahun berapa? 8 Hijriah. Dia datang dengan suaminya dan bersama wanita-wanita musyrikah yang lainnya, rombongan kaum wanita, untuk masuk ke dalam agama Islam. Mana dalilnya? Ayo kita baca. Silakan dibuka Sahih Bukhari. Bukharinya dibuka. Ya, cetakan terjemahan aja, cetakan terjemahan 1907, 1907, cetakan terjemahan 1907. Silakan dibaca ya akhi.
1907. Iya, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya. Iya. Datang Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Oh, iya kan? Terus Istri Abu Sufyan mengatakan. Iya, silakan. Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini satu keluarga rumah tangga yang dahulu sangat saya ingini supaya terhina, melainkan keluarga rumah tangga engkau. Baik, tidak ada satupun rumah tangga di muka bumi ini, wahai Rasulullah, yang aku inginkan agar rumah tangganya itu celaka, terhina, binasa, kecuali rumah tanggamu, wahai Rasulullah. Itu dulu sebelum masuk Islam. Lanjut teruskan. Tetapi sekarang tidak ada suatu keluarga rumah tangga di muka bumi yang lebih saya ingin supaya mendapat kemuliaan melainkan rumah tanggamu. Baik, tapi sekarang wahai Rasulullah, tidak ada satupun rumah tangga di muka bumi ini yang bisa dijadikan pilot project percontohan semua rumah tangga yang ada di muka bumi ini, dan aku inginkan itu mendapatkan kebahagiaan, kecuali rumah tanggamu bersama istri-istrimu, wahai Rasulullah. Lanjut pertanyaannya. Selanjutnya Hindun mengatakan, iya, bahwa Abu Sufyan suaminya seorang laki-laki yang sangat kikir. Baik, ini yang hadis tadi ini, tapi riwayatnya Bukhari ini, redaksinya Bukhari. Kalau yang tadi ibu-ibu dengarkan redaksinya Muslim, yang suaminya Hindun kikir tadi itu. Lanjut teruskan. Bersalahkah saya kalau saya memberi makan dari hartanya itu keluarga kami? Jawab Nabi kepadanya, tidak bersalah. Terus kalau mereka engkau beri makan menurut yang patut. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Hindun meminta nasihat kepada Nabi, bagaimana kalau aku mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuan suamiku untuk kebutuhan diriku dan anak-anakku, apakah aku berdosa? Nabi mengatakan tidak berdosa. Cukup ambil untuk keperluanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Nah, baik. Jadi senadalah dengan hadis yang kita baca di awal. Terakhir sebagai penutup yang nomor 5, masih pelajaran pertama tentang Hindun. Kisah Hindun terakhir ini, biografi terakhir. Hindun wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wafatnya pada saat pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semoga Allah melapangkan surga untuk Hindun. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk sahabiyah, sahabat Nabi yang yaitu mengimani ajaran Nabi dan bertemu dengan Nabi serta wafat dalam keadaan beriman. Makanya termasuk sahabat. Sebab ada di zaman Nabi yang ketemu dengan Nabi tapi tidak mengimani ajaran Nabi, maka dia bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, ini bukan sahabat. Meskipun ketemu Nabi, melihat raut wajah Nabi, tapi mereka tidak mengimani ajaran Nabi. Loh Ustadz, lah kalau ada sahabat yang matanya buta, nggak bisa lihat Nabi, tetapi dia mengimani ajarannya Nabi, hidupnya di zaman Nabi, cuma dia nggak bisa lihat Nabi, dan matinya mati Islam, apakah masuk kategori sahabat? Ya, masuk kategori sahabat, sekalipun matanya terhalang karena buta. Contohnya muadzinnya Rasul, Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Maka ini sahabat, termasuk Raja Najasyi yang dia setelah mendapatkan membaca surat Nabi, lalu dia mendapatkan hidayah dan dia masuk Islam, sedangkan rakyatnya tidak mengetahui kalau rajanya masuk Islam, sehingga kematiannya Najasyi tidak disolati, dianggap rajanya mati layaknya orang-orang kafir. Nabi mendengar kematiannya Raja Najasyi, maka Nabi melakukan sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Berarti sholat ghaib itu boleh kalau memang belum ada yang menyolatinya, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagian ulama mengatakan boleh sholat ghaib kalau yang meninggal itu adalah orang-orang soleh yang punya pengaruh besar terhadap dakwah Islam ini. Maka kita boleh, meskipun jenazah sudah dikuburkan, kita langsung ziarah ke makamnya, sholat di atas kuburnya. Karena kita belum sholat jenazah, boleh, nggak apa-apa. Lo katanya nggak boleh Ustaz sholat menghadap kuburan. Itu kalau sholat ada ruku, ada sujudnya, ya nggak boleh. Lah kalau sholat jenazah cuma 4 kali takbir, boleh, karena nggak ada ruku, nggak ada sujud. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjutkan sekarang materi, yaitu yang nomor 2,
pelajaran nomor 2. Kan ada 11 ini. Pelajaran yang kedua, ya, bolehnya mendengar perkataan dari wanita yang bukan mahram. Saya ulang, bolehnya mendengar perkataan dari wanita yang bukan mahram ketika ia sedang membutuhkan fatwa. Nah, boleh. Laki-laki boleh mendengarkan perkataan seorang wanita yang bukan mahram saat wanita itu membutuhkan fatwa atau nasihat masalah hukum. Boleh. Misalnya ibu-ibu tanya kepada seorang ustadz, "Ustadz, saya tanya bagaimana hukumnya kalau begini." Itu boleh. Boleh, karena dia minta nasihat dan ini tidak dilarang. Tapi ibu-ibu, maaf, itu masih koma, belum titik. Namun hendaknya wanita tersebut tidak melemah lembutkan pembicaraan. Nggak boleh melemah lembutkan, ya. Terus bahasanya mendayu-dayu. Gimana mendayu-dayu itu? Ya, nggak boleh, ya. Suaranya menimbulkan kesan menggoda. Nah, itu nggak boleh, ya. Sekedar tanya aja, telepon atau misalnya langsung, "Ustadz, hukumnya ini apa?" Itu aja, langsung. "Ustadz, hukumnya wanita sholat di masjid bagaimana, Ustadz?" Ya, sudah itu aja. Jangan kemudian dilemah lembutkan atau mendayu-dayu atau terkesan yaitu menggoda atau memperpanjang pembicaraan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya Allah Ustadz, sampai kangen Ustadz, lama tidak ketemu Ustadz." Ya, sampai saya itu tanya-tanya, apa belum tanya ini sudah langsung aja pertanyaannya, ya, seperti itu. "Ini loh Ustadz, saya itu loh ada beberapa yang bikin saya bingung. Wanita itu kalau sholat di masjid itu apa sih Ustadz hukumnya? Soalnya Ustadz suami saya itu panjang." Nggak usah. Poinnya aja apa? Karena apa? Karena Anda sedang berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Iya, makanya untuk wanita, mohon maaf ini ya, lebih ditekankan dia bertanya kepada mahramnya yang memiliki kemampuan ilmu agama. Jadi kalau ibu-ibu punya family atau punya suami atau keluarga yang faham betul tentang din ini, agama ini, maka ibu-ibu nggak perlu tanya kepada ustadz lain, cukup sama ini aja. Seperti itu. Kecuali kalau memang penjelasannya kurang, dirasa kurang, atau mungkin tidak cukup ilmunya, maka bisa ditanyakan. Itu pun tidak langsung menyuruh mahramnya. "Abi, ibu-ibu kalau manggil suaminya apa?" "Beb, beb, beb." "Beb, yang tilpuno ustadz po." "Iya, aku ini loh, ada ini loh, masalah waris ini loh, aku kok ndak paham ini apa ini, masalah jual beli, masalah ini macam-macam lah permasalahan. Coba kamu tanya, kamu kalau tahu apa sih ini ya, aku cari di artikel-artikel kok masih bingung. Coba kamu tilpuno ustadz ini, tanya, tolong di speaker, aku kepingin tahu gimana." Nyuruh mahramnya. Itu jadi nggak langsung, kecuali kalau memang mahramnya nggak mampu baru minta izin. "Aku tak telepon ustadz ya, karena ada satu hal yang perlu tak tanyakan, aku nggak paham." Suaminya ngizinkan, "Ya wes, telepon." "Ustadz, hukumnya ini apa?" Sudah itu aja. Seperti itu. "Ya Allah Ustadz, zauji sampai nggak taklim Ustadz, kena pandemi." Zauji suaminya, "Ya Allah Ustadz, ya kajian itu sekarang nggak usah. Ya, nggak usah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Tanya. Seperti tadi, Hindun tadi. Poinnya, suamiku bakhil. Apakah boleh aku mengambil uang suamiku tanpa seizin dia? Karena dia tidak mencukupi kebutuhan untuk keluarga aku dan anak-anakku. Selesai. Nabi jawab, boleh kau ambil. Sekedar mencukupi engkau dan anak-anakmu dengan cara yang patut. Selesai itu. Nggak memperpanjang pembicaraan. Baik, mana dalilnya? Silakan dibuka Quran surat 33 Al-Ahzab ayatnya 32. Ayo dicarikan surat 33 ayat 32. "Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa in taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qulubihi maradun wa qulna
qaulan ma'rufa. Silakan. Hai istri-istri Nabi. Ulang lagi. Hai istri-istri Nabi. Kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Kalian tidaklah seperti wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa. Terus, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Maka maksudnya janganlah kamu tunduk, jangan kamu lemah lembutkan suaramu sehingga akan muncul dalam hati orang yang di dalamnya ada penyakit. Teruskan. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Baik, ibu-ibu sekalian, perhatikan ayat ini ya. Tolong diperhatikan ayat ini. Ayat ini turun di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah para sahabiah, sahabat Nabi dari kalangan kaum wanita. Perhatikan, padahal mereka para sahabat yang laki-laki dan sahabiah, sahabat Nabi yang dari kalangan kaum wanita, mereka adalah orang-orang yang lebih kuat imannya, akhlaknya paling bagus. Mereka para sahabat, ternyata mereka tetap nggak boleh melemah lembutkan suara kepada laki-laki yang bukan mahram. Kalau mereka yang paling bertakwa ya dibanding kita, mereka yang akhlaknya itu paling bagus dibanding kita, para sahabat itu, mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah, para sahabat dan sahabiah, istri-istri Nabi, itu disuruh menahan diri, tidak lemah lembutkan suara. Apalagi di zaman kita, laki-laki di zaman sekarang. Tentunya laki-laki di zaman sekarang tidak sebaik laki-laki di zaman Nabi, yang mereka hidup di zaman wahyu turun. Oleh karena itu hati-hati ya. Yang istri Nabi saja disuruh merendahkan suara, tidak melemah lembutkan, apalagi di zaman kita berhadapan dengan laki-laki yang akhlaknya, yang mungkin keimanannya tidak sebagus sahabat dan sahabiah. Maka tolong camkan baik-baik ayat ini. Makanya ditelepon ya, atau bermedia sosial ya, atau mungkin langsung secara tatap muka langsung. Maka dalam hal ini hati-hati ya, sebab akan sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Baik, apa penyakit apa itu? Penyakit zina. Zina itu kan banyak, ada zina mata, ada zina telinga, ada zina lisan, ada zina tangan, ya. Adapun yang terakhir ada zina hati. Zina hati itu adalah rindu ingin melakukan perbuatan itu karena dia membayangkan, ya, karena dia membayangkan. Ini sudah mulai ya. Jam berapa ini ya? Saya ingat-ingat jamnya ini, kalau jam sekian. Bukan, ini matahari. Sudah sarapan tadi dia. Ya. Baik, geser ya, ini geser ya. Geser. Atau nggak apa-apa deh, ya nggak apa-apa deh. Sudah gini aja, ya. Begini ya. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian, geser ya, geser aja. Biasanya di mana ini gesernya? Maju. Proses. Nanti tambah ke sini, enggak ya? Enggak. Mundur. Piye. Maju. Nanti kalau ke sini tambah maju saya. Enggak. Sudah. Maju. Sampai parkiran gimana? Maju ya, maju lagi. Nanti untuk berikutnya disetting seperti ini aja ya, biar ini alhamdulillah jauh lebih baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sampai di mana tadi? Yaitu yang nomor berapa tadi? Pelajaran yang nomor 2 ya, yaitu tidak boleh melemah lembutkan. Baik, sampai di mana tadi penjelasan saya, Bapak Ibu sekalian? Zina hati yaitu ingin melakukan perbuatan tersebut.
Adapun yaitu zina farji, kemaluan, tinggal yaitu menuruti apa kata hatinya saja. Oleh karenanya maka berhati-hatilah terkait dengan masalah zina ini. Baik, kita lanjutkan. Itu yang nomor 2. Nomor 3 sekarang. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, bertanyalah kepada orang yang tepat. Bertanyalah kepada orang yang tepat. Bertanyalah kepada orang yang tepat. Sebagaimana tadi kita dengarkan, Hindun bertanya kepada siapa, ibu-ibu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab apa? Sebab jika kita bertanya kepada orang yang tidak memiliki ilmunya, maka akan menjadi sesat dan menyesatkan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, silakan bisa dibuka surat nomor 16, surat An-Nahl, ayatnya ayat yang ke-43. Surat 16 ayatnya 43. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladz dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, silakan. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Poinnya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fas'alu ahladz dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jangan bertanya kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Sekarang tidak, Bapak Ibu sekalian, semuanya bicara agama. Artis bicara agama, ya, keluar dari penjara kena kasus narkoba bicara agama. Ya, bukan ustadz, tidak pernah belajar agama, politikus bicara agama, teknokrat bicara agama, semuanya. Yang saya herankan adalah, yang saya heran ini, kenapa kalau pembicaraannya itu bukan masalah agama, mereka tidak komen. Contoh, masalah ekonomi, gak sembarang orang. Hanya para ekonom saja yang bicara. Masalah hukum, hanya mereka yang tahu hukum, gak semuanya ngomong. Tapi kenapa kalau sudah berbau agama, sampai mereka yang gak paham ilmu agama, pelawak bicara agama, seperti itu. Bahkan di antara mereka yaitu yang mohon maaf, banci bicara agama. Loh, coba itu, ya. Itu kan muncul itu di YouTube, ya. Banci bicara agama, bayangkan. Lalu kemudian juga macam-macam banyak sekarang, sehingga dia memberikan fatwa-fatwanya sesat dan menyesatkan. Ya, makanya hati-hati dalam mencari guru, hati-hati dalam bertanya dengan siapa kita ini bertanya. Ya, baik, mana dalilnya? Saya tambahkan dalil tambahan. Tolong dibuka Sahih Bukhari nomornya 76. Bukhari nomor 76 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an tentang tanda-tanda kiamat. Kita dengarkan. Tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil kiamat. Nah, gitu boleh, ya. Silakan baca. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Allah tidak menarik kembali ilmu pengetahuan dengan jalan mencabutnya dari hati sanubari manusia. Baik, Allah tidak menarik ilmu pengetahuan agama langsung dicabut begitu saja, tidak. Tetapi prosesnya gimana? Lanjut. Tetapi dengan jalan mematikan orang-orang berpengetahuan atau ulama. Baik, caranya adalah Allah wafatkan para ulama-ulama sunnah. Allah wafatkan orang-orang yang paham ilmu agama. Kalau mereka semua pada wafat, yang ngerti yaitu tentang agama, ulama-ulama sunnah wafat, sehingga yang tinggal apa? Apabila orang berpengetahuan telah punah, maka masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Terus yang akan dijadikan tempat bertanya. Nah, ya kan? Lanjut. Orang-orang bodoh ini akan berfatwa tanpa ilmu. Terus mereka itu sesat dan
dan menyesatkan. Nah, ya kan? Mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu hati-hati, bertanyalah kepada orang yang tepat. Saya tambahkan lagi, coba dibuka Abu Dawud nomornya 336. Abu Dawud nomor 336. 336. Silakan dibaca, dari mana itu hadisnya? Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Silakan. 336. 336. Dari Jabir. Ya. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Ya. kami pernah keluar dalam suatu perjalanan. Lanjut. Lalu seorang di antara kami kepalanya terkena batu. Salah seorang di antara para sahabat kepalanya terkena batu, luka. Terus. Dan terluka, kemudian orang itu bermimpi atau berjunub. Baik. Jadi lukanya serius ini. Ternyata orang itu malamnya mimpi junub, mimpi basah. Otomatis kalau mimpi junub, maka kewajibannya adalah mandi besar, mandi janabah. Lanjut teruskan. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Dia bertanya sama teman-temannya, apa ada keringanan untukku kalau aku ini tidak mandi? Karena kepalaku ini terbentur batu dan terluka, berdarah, cukup serius. Kalau kena air, aku khawatir nanti akan mudorot. Apa nggak ada? Yaitu rukso, keringanan. Lanjut, silakan. Apakah kalian mendapatkan keringanan bagiku untuk bertayamum? Apakah aku boleh tayamum saja, nggak mandi? Apa kata teman-temannya? Nggak bisa, lawang ada air. Kecuali kalau nggak ada air, maka boleh tayamum. Kau tetap harus mandi. Lanjut. Mereka menjawab, Ya. kami tidak mendapatkan hukum dispensasi bagimu. Tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan buat kamu. Kau tetap mandi. Akhirnya mandi. Setelah mandi, mati orang itu. Mati. Lanjut, teruskan. Sedang kamu sanggup memakai air. Lanjut. Lalu laki-laki itu mandi. Setelah itu dia mati. Mati, meninggal dunia. Lalu berita itu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi marah. Apa kata Nabi? Kalian telah membunuh orang itu. Semoga Allah membunuh kalian. Lanjut, teruskan. Ketika kami datang menghadap kepada Nabi SAW dan dilaporkan kepada beliau tentang peristiwa tersebut, maka beliau SAW bersabda, mereka telah membunuh orang itu. Silakan. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Lanjut. Kenapa mereka tidak bertanya dahulu? Nah, kenapa kalian tidak bertanya dulu kepada aku? Terus Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Yaitu fa inna ma syifa'ul ayyi as-su'al. Silakan. Kalau mereka tidak mengatur, sungguh obat kebodohan itu hanyalah bertanya. Perhatikan baik-baik perkataan Nabi. Obatnya bodoh itu tanya. Kenapa nggak tanya kepada aku? Tanya mestinya. Terus apa kata Nabi? Dia cukup bertayamum. Dia cukup bertayamum, nggak perlu mandi besar. Cukup bertayamum, nggak perlu mandi besar, nggak perlu mandi janabah. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita. Teruskan. Dan membalutkan kain atas lukanya itu. Terus. Kemudian menyapu bagian atas perbannya. Setelah itu dia mencuci seluruh anggota badannya yang lain. Baik, nah seperti itu. Dia cukup untuk khusus bagian kepala itu diusap aja, bukan dengan air, yaitu dengan debu itu tadi. Adapun bagian tubuhnya yang lain boleh dengan air. Itu aja. Jadi Islam ini mudah. Nah, oleh karena itu maka hati-hati kalau bertanya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak semua ustadz itu mendalami semua disiplin ilmu. Tidak semua ustadz. Ada ustadz itu yang membidangi satu disiplin ilmu. Dia rinci kalau membahas itu. Ada ustadz itu yang ahli faraid, ahli waris, pinter. Kalau bahas masalah warisan rinci, dalilnya ini, cara ngaturnya ini. Maka kalau ini anaknya meninggal, maka ini bagiannya sekian. Kalau memang tidak ada solusi, kalau itu bukan berupa harta, berupa benda benda tetap, maka caranya begini membaginya. Bagus. Ada ustadz itu di bidang masalah ekonomi syariah. Apalagi yang sekarang ini lagi ngetren, yaitu dikaitkan dengan sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada. Seperti bagaimana itu hukum
Shopee Pay, ya, GoPay, ya, OVO, ya, dompet-dompet elektronik ini, ya. Bagaimana yang dulu di zaman Nabi nggak ada nih kayak begini. Dia paham tentang itu. Ya, ada juga ustadz itu yang disiplin ilmunya tentang rumah tangga. Ada, bagus kalau menjelaskan. Ada juga yang masalah sunnah-sunnah Nabi. Ada yang masalah akidah. Ada yang masalah tarikh sejarah. Rinci kalau membahas masalah yaitu sirah Nabi, sirah sahabat. Ada. Jadi tidak semua ustadz itu memahami semua disiplin ilmu. Maka ibu-ibu jangan punya satu ustadz saja. Ibu-ibu tahu Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, gurunya 200. Gurunya 200. Ada guru di bidang tafsir, guru di bidang akidah, guru di bidang fikih, guru di bidang macam-macam, banyak. Ya, oleh karena itu maka ibu-ibu sekalian harus menggali ilmu daripada para asatid kita. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi bertanyalah kepada orang yang tepat. Nomor 4. Yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang keempat. Bila seorang muslimah telah bertanya kepada seorang laki-laki yang alim. Jadi kalau ada seorang muslimah bertanya kepada seorang laki-laki yang alim, ya, dan dia telah mendapatkan jawaban, jadi kalau dia bertanya kepada seorang laki-laki yang alim, ya, laki-laki ini bukan mahramnya, dan dia telah mendapatkan jawaban, maka wanita tersebut tidak boleh memperbanyak pembicaraan. Nggak boleh. Ya sudah. Maka wanita tersebut tidak boleh memperbanyak pembicaraan yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Tidak boleh memperbanyak pembicaraan, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Lihat kisahnya Hindun tadi, Bu. Sudah bertanya kepada Nabi, sudah mendapatkan jawaban, apakah masih ada lagi? Enggak. Selesai, cukup. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini mana dalilnya? Dalilnya mengikuti yang tadi, surat Al-Ahzab ayat 32 tadi. Intinya wanita itu harus menundukkan pembicaraannya, tidak boleh dilemah lembutkan dan tidak memperpanjang pembicaraan. Berikutnya yang nomor 5. Nomor 5. Ada 6 bentuk ghibah yang diperbolehkan. Ada 6 bentuk ghibah. Ibu-ibu tahu ghibah itu apa? Ghibah itu artinya apa? Membicarakan aib orang lain. Ghibah itu membicarakan aib orang lain. Ternyata, Bu, ada ghibah itu yang halal. Lah, macamnya ada 6. Ghibah yang boleh, membicarakan aib orang yang boleh, itu cuma 6, Bu. Selain 6 ini nggak boleh. Cuma 6. Loh, berarti ada ghibah yang boleh, Ustaz? Boleh. Ada 6 bentuknya. Termasuk Hindun tadi, dia sedang menghibah suaminya. Wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir. Aib suaminya dibahas kepada Nabi. Boleh, boleh. Makanya nanti saya sebutkan 6 ini apa saja bentuknya. Ghibah yang boleh. Nomor 1, ghibah yang boleh, macam ghibah yang halal. Yang nomor 1 adalah, yang pertama yaitu boleh bagi orang yang dizalimi, boleh bagi orang yang dizalimi bercerita kepada penguasa atau hakim. Boleh bagi orang yang dizalimi bercerita kepada penguasa atau hakim tentang orang yang menzaliminya. Boleh. Ini diperbolehkan ini. Diperbolehkan bercerita kepada penguasa atau hakim tentang orang yang menzaliminya. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 148. An-Nisa 148. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli
illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Silakan dibaca. Ya, 148. An-Nisa 148. An-Nisa 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk. Allah tidak menyukai ucapan buruk. Terus yang diucapkan dengan terus terang. Terus Kecuali oleh orang yang dianiaya. Terus Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ya, jadi contohnya gimana ini? Contohnya, seseorang yang dizalimi dia lapor kepada penguasa. Dia mengatakan, Pak Hakim, orang ini telah berbuat zalim kepada saya disakiti. Atau seorang istri yang di dalam rumah tangganya ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dia lapor kepada ulil amri setempat, polisi atau penguasa setempat. Suami saya telah memukuli saya, suami saya menyakiti saya dizalimi dan seterusnya. Boleh ini. Karena apa? Karena dia dizalimi. Dia ungkapkan semua, yaitu orang yang menzalimi dia. Ini boleh. Ini bukan ghibah. Ini bukan ghibah. Hakim mendudukkan, ada suami, ada istri. Anda mengajukan perceraian. Apa ini alasannya? Suami bilang, karena dia begini-begini. Saya sering disakiti fisik saya. Ya, bahkan ada visumnya. Ini dilaporkan, aib-aibnya dibongkar semua. Boleh. Gak apa-apa. Kenapa? Karena dia dizalimi. Dalilnya An-Nisa 148. Ini yang pertama. Yang kedua, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Boleh. Meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Boleh. Contohnya, tak kasih contoh. Dia lapor kepada seseorang yang memiliki kekuasaan di mana dia tinggal, RT atau RW atau lurah lah. Misalnya, Pak Lurah, di RT saya itu kalau Sabtu malam Ahad banyak anak-anak muda itu yang minum-minum. Itu Pak Lurah, pelopornya itu anaknya Pak ini. Disebutkan namanya, anaknya Pak ini. Dulu ndak, semenjak ada dia, minta tolong Pak Lurah yang berkuasa, tolong ditegur. Lah RT-nya bagaimana? RT-nya ndak kuasa. Karena apa? Karena anak ini gengnya banyak, macam-macam lah. Tolonglah, laporkan begini. Nah boleh ini, dilaporkan. Untuk mengubah kemungkaran. Karena kita nggak punya kekuatan untuk mengubah itu, maka kita cari orang yang ada di atasnya, yang punya power lisan, power kedudukan, power keberanian. Siapa ya? Tak laporkan. Oh, langsung aja ke atas sudah, RT, RW atau lurah atau mungkin camat, biar turun tangan. Boleh yang kayak begini, disebutkan orangnya. Boleh. Ini bukan ghibah yang dilarang, justru boleh ini, mengubah kemungkaran. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 3. Loh, dalilnya di mana ini? Dalilnya yang nomor 2 itu adalah fatwa para ulama. Intinya ini diperbolehkan. Yang nomor 3, meminta fatwa. Dalam rangka minta fatwa, minta nasihat. Boleh. Seperti siapa, Bu? Dan contohnya tadi minta nasihat tadi? Hindun minta nasihat. Suamiku Abu Sofyan orang yang kikir. Loh, nyebut suaminya kikir. Ini kan aib suaminya dibongkar. Dalam rangka dia minta nasihat, apakah boleh uangnya aku ambil tanpa seizin dia? Berarti boleh, yaitu ghibah dalam rangka meminta fatwa nasihat. Dalilnya tadi aja ya, ngikuti yang tadi, yaitu Sahih Muslim nomor 1695, cerita Hindun tadi ibu-ibu. Atau saya tambahkan ibu-ibu, menarik ini menarik ini. Tolong Pak Didi, Sahih Muslimnya 1430 1430 Sahih Muslim, cetakan terjemahan. Sudah saya beri tanda dalam kurung sampai tutup kurung. Itu aja yang dibaca, atas sama bawah. Ayo dibaca. Dari mana itu? Dari 1430. Ayo. Ya, Fatimah. Kata dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, katanya Abu Amr bin Hafs menceraikannya untuk kali ketiga. Loh, lanjut ke bawahnya saja. Iya, teruskan. Kata Fatimah. Nah, ini Fatimah binti Qais, ya, Abu Qais itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Setelah idahku habis, lalu kuberitahukan kepada beliau, ya, bahwa Muawiyah binti Abi Sufyan dan Abu Jahal melamarku. Baik.
wahai Rasulullah, ada 2 laki-laki yang melamarku. Yang pertama namanya Muawiyah binti Abu Sofyan. Yang kedua Abu Jaham, bukan Abu Jahal, bukan, Abu Jaham melamarku. Dia minta nasihat ini. Terus kemudian apa kata Nabi? Silakan. Jangan kau terima lamarannya, karena Muawiyah itu, lanjut. Abu Jaham tidak pernah meninggalkan tongkat. Stop, bukan Muawiyah, Abu Jaham. Abu Jaham itu orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya. Apa maksudnya tidak pernah meninggalkan tongkatnya? Suka memukul. Jangan diterima. Dia ini ada punya histori, gitu ya. Rumah tangganya, istrinya dia suka mukul. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan tidak pernah meninggalkan tongkatnya, itu suka pergi. Kalau pergi itu lama begitu. Riwayat yang lain mengatakan demikian. Jangan kau terima. Loh, Rasul nyebut aibnya orang loh ini. Jangan kau terima Abu Jaham. Abu Jaham itu tidak pernah meninggalkan tongkatnya, alias suka memukul. Aib ini, aib disebut. Nggak apa-apa, dalam rangka minta fatwa. Terus kemudian, sedang Muawiyah bin Abi Sofyan miskin. Nah, Muawiyah bin Abi Sofyan itu miskin. Jangan kau terima lamarannya, miskin ini. Terus kemudian Rasul usul, lebih baik kau menikah saja sama Usama. Lanjut. Karena itu sebaiknya kamu kawin dengan Usama bin Zaid. Baik, kalau kamu mau, maka Usama tak nikahkan sama kamu. Ya, lebih baik kamu sama Usama bin Zaid. Lanjut, teruskan. Aku tidak menyukainya. Katanya Fatim, aku nggak suka sama Usama itu, wahai Rasulullah. Loh, aku nggak suka sama Usama itu. Iya. Terus lanjut. Kawinlah dengan Usama. Tetap nikahlah sama Usama. Ikuti, nikah sama Usama. Akhirnya nikah sama Usama, dan ternyata berkah pernikahannya karena mengikuti petunjuk Nabi. Teruskan Pak Didi. Lalu aku nikah dengan Usama. Terus. Maka Allah menimpakan keberkahan bagi perkawinan kami. Baik. Sehingga aku merasa bahagia di samping Usama. Nah, berarti Nabi menyebutkan aib Sofyan, Muawiyah bin Abi Sofyan, dan aib daripada Abu Jaham itu adalah ghibah yang diperbolehkan. Dan Fatimah juga begitu, ya. Dia menyebutkan kalau nggak suka dengan Usama itu juga aib, boleh. Datang seseorang kepada saya, Ustadz, iya, Ustadz kenal sama si fulan itu. Oh iya, kenal saya, kenal. Itu kan punya anak laki-laki, Ustaz. Iya, tahu saya. Dia punya anak laki-laki. Ustaz punya anak perempuan. Iya, saya punya anak perempuan. Kira-kira ini Ustaz, kalau anaknya orang itu yang laki-laki melamar anak perempuannya Ustaz, Ustaz berikan apa tidak? Enggak saya berikan. Loh, kenapa? Karena saya tahu di depan mata saya sendiri, anak itu pernah meninggalkan sholat, dan anak itu temannya itu teman yang nggak bener semuanya. Nggak mungkin anak perempuan saya tak kasihkan sama anak laki-laki seperti ini. Nggak pernah taklim, bahkan pakaiannya nggak syar'i apa, sama orang tuanya kalau ngomong ya kasar, nggak tak kasihkan. Saya tanya, memangnya kenapa antum tanya begini? Anaknya orang itu melamar anak saya, Ustaz. Makanya saya minta nasihat Ustaz, dikasihkan apa tidak? Yang kayak begini boleh. Boleh. Saya menyebut aibnya itu untuk apa? Menyelamatkan orang ini dari kemudorotan itu. Ustaz tahu si fulan? Tahu. Misalnya kalau orang itu Ustaz pinjam uang sama Ustaz, Ustaz kasihkan apa enggak? Enggak, kata kasihkan. Kenapa? Karena dia akhlaknya jelek, bahkan dia cacat. Bahkan katanya orang dia kalau punya utang sering enggak bayar. Maka kalau dia pinjam ke saya, kata kasih. Memangnya kenapa? Dia pinjam ke saya, Ustaz. Jumlahnya besar. Baik, tak jadikan pertimbangan ini. Apa yang disebutkan sama Ustaz Haji, boleh yang kayak gini. Asal kita tahu sendiri loh ya. Jangan kemudian, nek jari ini uang loh ya, jari ini. Jangan. Aku kerungu loh ya, aku kerungu. Anak iku, jangan. Harus tahu sendiri kita. Paham ibu-ibu ya? Jadi kalau kita dimintai fatwa pendapat, harus tahu sendiri. Nek kalau saya sih kurang tahu ya, tapi saya pernah dengar. Jangan. Ghibah ini, ghibah yang nggak boleh ini. Sedangkan ghibah yang boleh itu kalau dia pernah mengalaminya sendiri atau mengetahuinya sendiri. Bisa dipahami sampai di sini, ibu-ibu? Nah, kita lanjutkan ya. Jadi itu meminta fatwa. Terus kemudian, yaitu yang berikutnya, yang keempat. Oh, meminta fatwa tadi sudah dalilnya. Yang nomor 4, orang yang menampakkan kebid'ahan dan kefasikan.
Orang yang menampakkan kebid'ahan dan kefasikan, boleh disebutkan namanya, boleh, supaya orang lain selamat dari kesesatannya, boleh. Boleh. Ya. Misalnya kalau ada seorang ustadz, yaitu yang dia langsung, ya, jangan taklim sama si fulan. Karena apa? Karena si fulan itu adalah merupakan, dia itu manhajnya Syiah. Dia adalah Syiah, pemahamannya Syiah. Meskipun dia ahli tafsir, maka itu Syiah, itu jelas. Lalu jangan ngaji sama si fulan, karena si fulan ini ternyata Khawarij, manhajnya itu suka menentang pemerintah. Jangan ngaji sama si fulan, seperti itu. Lah ini nggak apa-apa, menyebutkan nama itu boleh. Kenapa? Supaya kaum muslimin selamat dari kesesatannya. Nah, seperti itu. Jangan ngaji sama si fulan. Masa kemarin mualaf mantan pendeta masuk Islam ceramah ngomong masalah agama seperti itu? Maka jangan ngaji sama dia. Kenapa? Karena belum tahu betul tentang masalah ilmu agama. Mantan pendeta masuk Islam bicara agama, ceramah di mimbar. Maka jangan. Boleh yang kayak begini, menyelamatkan saudara-saudara kita dari pemikiran-pemikirannya yang tidak mengikuti sunnah. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati ya. Boleh yang seperti ini fatwa ulama. Yang kelima, bolehnya ghibah. Ghibah yang halal ini. Yang kelima, yaitu jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil. Apa jarah wa ta'dil itu? Jarah itu artinya menilai cacat sebuah hadis. Jarah itu J-A-R-H, jarah. Jarah itu artinya menilai cacat sebuah hadis. Lah kalau ta'dil itu adalah menilai baik sebuah hadis. Jadi kebalikannya ini. Ya. Kebalikannya. Contohnya ibu-ibu, lihat. Contohnya ya. Hadis tentang keistimewaan bulan Rajab. Siapa yang puasa Rajab hari pertama, pahalanya ini. Hari kedua, pahalanya ini. Hari ketiga, pahalanya ini. Ternyata hadisnya palsu. Kenapa palsu? Karena ada perawi yang namanya ini ternyata dia masa hidupnya tertuduh dusta. Lah ini kan ghibah, menilai cacat sebuah hadis. Boleh untuk menyelamatkan kaum muslimin daripada kedustaannya. Sebab kalau tidak dilakukan seperti ini, akan banyak beredar. Wong sekarang aja, yaitu di tengah-tengah kaum muslimin, ratusan ribu. Syiah itu memalsu hadis 300 ribu lebih. Syiah itu banyak hadis-hadis yang populer. Di antaranya ini yang populer adalah yaitu utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Loh, terus kemudian misalnya lagi inna rojaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru umati. Bulan Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, Ramadan itu bulan umatku. Itu juga palsu. 16 hadis yang berbicara tentang fadilah Yasin, keutamaan membaca surat Yasin, semuanya palsu semuanya. Silakan dibuka bukunya Ustadz Yazid Jawas hafizahullah ta'ala tentang keutamaan surat Yasin. Ternyata 16 hadis semuanya palsu. Siapa yang baca Yasin tiap malam Jumat, maka dosa orang tuanya yang telah meninggal akan diampuni oleh Allah sejumlah huruf yang ada di surat Yasin. Palsu. Siapa yang baca Yasin malam Jumat manis. Apa malam Jumat manis? Malam Jumat legi 3 kali, maka seperti haji 10 kali. Yo, coba. Ya, ini palsu banyak. Makanya orang itu terus semangat baca Yasin. Kita tidak melarang orang menghafalkan Quran. Kita tidak melarang. Yasin itu juga bagian daripada surat dalam Al-Quran. Bahkan bagus. Tetapi baca Yasin dalam momen-momen tertentu, itu yang butuh dalil. Meninggal 7 harinya 40 baca Yasin, pindah rumah baca Yasin, anak mau ujian baca Yasin, nanti mau berangkat haji baca Yasin, 1000 harinya Yasin lagi. Momen-momen tertentu, mana dalilnya? Lah ini ya, silakan hafal surat Yasin karena itu bagian daripada Al-Quran, tetapi jangan dibaca pada saat momen-momen tertentu. Yang dibaca momen tertentu itu jelas ada. Contohnya dibaca momen tertentu, mau tidur surat Al-Mulk, malam Jumat Al-Kahfi, atau hari Jumat
Iya. Mau tidur lagi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Mau tidur lagi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu Nabi baca, termasuk ayat kursi. Momen-momen tertentu ada itu. Iya. Adapun kalau Yasin tidak ada. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi itu yang keberapa tadi itu? 5. Yang ke-6 terakhir, ghibah yang diperbolehkan adalah untuk mengenalkan, bukan bertujuan untuk melecehkan. Untuk mengenalkan, tujuannya bukan untuk melecehkan, mengenalkan ya. Mengenalkan, bukan bertujuan untuk melecehkan seseorang yang sudah dikenal. Ya, contohnya di majelis taklim ini namanya siapa di sini ya, misalnya ada di sini ya, siapa ini, Fatimah gitu aja ya. Yang namanya Fatimah ada 2 orang. Terus seseorang bertanya, loh itu Bu Fatimah itu tidak hadir ya? Loh yang mana Bu Fatimah, yang mana? Yang itu loh, kalau taklim itu selalu apa begitu. Yang itu loh, yang kalau jalan itu. Nah, dia sebutkan apa yang menjadi ciri wanita itu atau orang itu, ya seperti itu. Itu loh, apa itu si fulan, misalnya namanya Abdullah. Abdullahnya banyak. Loh, nggak kelihatan Abdullah. Abdullah yang mana ini? Itulah Abdullah kalau datang ke pengajian mesti telat itu loh. Mesti telat. Dan mesti nunggunya di pojok dekatnya AC. Mesti. Oh alah, Abdullah itu toh, iya memang tidak datang. Nah boleh, ini bukan menghibah, untuk mengenalkan, bukan melecehkan, memperkenalkan. Karena Abdullahnya banyak. Ya, karena Abdullahnya banyak, ya, seperti itu. Ya, termasuk ya misalnya di majelis taklim itu namanya Budi itu banyak. Kan banyak ya, seperti itu. Makanya saya kalau tanya itu, loh, Bapak ini siapa? Budi. Lah Bapak, Budi. Berarti panjenengan ini yang mulai dari kecil itu saya cari. Ini Bapak Budi, ini rupanya orangnya. Iya. Ketemunya ini ternyata dari dulu saya baca. Buati sama siapa? Iya. Ini Buati kan itu ya, dulu SD itu ya. Budi ya. Nah, itu. Di sini ada Bu Budi. Ada ya. Rupanya yang mulai kecil saya baca itu ada di sini rupanya ya. Ya, baik, ya Pak Budi di sana. Kita lanjutkan yang nomor berapa ini? 6 ya. Untuk yang nomor 6 tadi mengenalkan, ini fatwa ulama boleh. Tujuannya bukan untuk melecehkan. Sekarang kita akan bahas pelajaran yang nomor berapa? Kembali ke materi, kembali materi. 6. Berarti yang nomor 5 tadi itu ghibah yang diperbolehkan ya. Sekarang yang nomor 6. Nomor 6. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Wajib. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya tunjukkan nafkah suami kepada istri itu ada berapa? Ada 3. Nafkah yang harus diberikan suami ke istrinya itu ada 3. Yang pertama makan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Kita bahas dulu makan dan pakaian. Dalilnya untuk yang nafkah makan dan pakaian Al-Baqarah. Dibuka Al-Baqarahnya. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, Al-Baqarah ya, ayatnya adalah ayat yang ke 233 Al-Baqarah 233. Saya baca yang ada di tengah-tengahnya saja. Ya, di tengah-tengah saja. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah ini, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah itu. Ya, silakan dibaca di tengah-tengahnya, dicari kalimat dan kewajiban, betul, kewajiban seorang ayah. Silakan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Baik, kewajiban seorang ayah
memberikan makan dan pakaian kepada para istri, wanita, istri-istrinya itu dengan cara yang ma'ruf. Berarti makan dan pakaian. Yang dimaksud makan dan pakaian, semua hal yang mengarah kepada makan dan pakaian. Apa saja? Hal-hal yang mengarah kepada makanan. Ya sembakunya, ya bahan bakunya makanan itu dibelikan, termasuk kompor gasnya. Itu yang mengarah ke makanan. Apalagi kulkas, perlu nggak kulkas? Almari es. Ada arah makanan nggak kulkas itu? Iya, ayo sebutkan ibu-ibu, nggak usah sungkan-sungkan. Almari es, kitchen set perlu nggak? Oh iya, harus dipepek ini. Makan semua yang arahnya ke makanan. Bukan dikasih makan sebungkus, ya tugasku. Enggak, semua hal yang arahnya, piringnya, sendoknya, semua pernak-pernik dapurnya, ya semuanya dipepei. Yang arahnya ke makanan. Ustadz, ternyata istri saya itu rajin buat kue, Ustadz. Makanya semua difasilitasi. Belikan alat-alat untuk menunjang dia. Seperti itu. Semuanya arahnya ke makanan. Yang kedua pakaian. Semua hal yang arahnya ke pakaian. Ya bajunya, almari bajunya, terus mesin cucinya, setrikanya, semuanya. Ya. Pembantu perlu nggak? Pembantu ini kayaknya enggak ya. Ya, seperti itu. Baik ibu-ibu sekalian. Nah, itu dua ya, makan dan pakaian. Sekarang tempat tinggal. Tempat tinggal. Kita lihat tempat tinggal. Tolong dibuka untuk tempat tinggal surat nomor 65 ayat 7. At-Tolak. At-Tolak. Surat 65, surat 65 ayatnya ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq du sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Silakan. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Teruskan. Allah tidak memikirkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Baik, sesuai kemampuan. Sebentar, ayat 6-nya untuk tempat tinggal. Maaf, ayat 6, mundur dikit. Ayat 6. Ayat 6-nya, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Nah, ila akhir ayat. Teruskan. Tempatkanlah mereka, yaitu para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Stop. Untuk tempat tinggal dikasih kata-kata menurut kemampuanmu. Untuk yang makan sama pakaian tadi tidak ada tambahan kata menurut kemampuanmu. Berarti Ustadz, untuk tempat tinggal sesuai kemampuan suami. Iya, kalau dia masih belum bisa membelikan rumah untuk istrinya, dia menyuruh istrinya untuk tinggal bersama orang tuanya, jadi sama mertuanya istri ini, maka itu hanya suami. Maka wanita itu harus sabar, karena itu kemampuannya. Meskipun suaminya mampu kaya raya, tapi mungkin punya pertimbangan lain. Aku memang mampu membelikan kamu rumah, mampu. Dan memang benar, rumah tangga sendiri itu jauh lebih enak. Kau bisa, yaitu mengolah dalam hidup rumah tangga ini tanpa cawi-cawi orang tuaku. Dan kau bisa leluasa, yaitu tanpa diketahui oleh orang lain. Memang itu, saya tahu itu. Tetapi ibuku ini sendirian, anak satu-satunya aku, umurnya sudah tua, ayahku sudah meninggal. Sabar ya, kau tinggal sama ibuku dulu, sabar. Kenapa? Karena aku anak laki-laki, surgaku ada di dia, sedangkan kamu surgamu ada di saya. Taatmu itu adalah surgamu. Kalau saya, surga saya, bakti sama ibu saya, maka sabar. Kau pasti nanti tak belikan rumah. Aku mampu, atau pegang uangnya sudah. Tapi aku nggak mau keluar dari rumah ini. Nah, kalau yang seperti ini nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa. Sebab ada seorang istri itu yang memaksa. Ya Allah Ustadz, saya ini nggak cocok ikut mertua Ustadz. Nanti nyapu sedikit katanya begini. Rewel Ustadz. Kalau bisa diracun tak racun Ustadz. Lu. Sampai Ustadz saya punya pikiran, kalau pagi mau tak kasih CTM sama saya supaya tidur. Mertuanya ini,
Ya Allah, karena nggak cocok sama mertuanya. Karena memang mertuanya ini rewel gitu. Semua kok masaan. Ya begitu. Ojo ngene. Kan ada yang kayak begini, mertua kayak begini. Sabar. Lalu dia bilang, kalau sudah suaminya pulang, aku nggak kuat ya, aku mending rumah. Meskipun itu ngontrak ngekos nggak apa-apa deh, aku nggak kuat ikut mamamu apa. Sabar. Ini anak laki-laki, dia wajib surganya sama orang tuanya. Apalagi orang tuanya mengatakan, kau jangan keluar rumah, ikut mama. Ya, mama ini sendirian. Ya sudah, selesai. Ya, jadi untuk tempat tinggal sesuai kemampuan. Tapi untuk yang makan dan pakaian itu tidak disesuaikan, wajib itu. Ustadz, makan dan pakaian. Thayyib Ustadz, itu berarti nafkah yang wajib. Ya, nafkah wajib, kebutuhan bulanan wajib. Lah perempuan itu kan juga butuh jajan Ustadz. Apa itu juga termasuk kewajiban jajan selain kebutuhan yang pokok? Maka dalam hal ini khusus untuk jajan tambahan, maka itu bukan termasuk kewajiban. Artinya sesuai kemampuan suami, ya. Sebab ada seorang suami itu memang pelit, ya. Tiap hari kau kalau masak berapa? Kalau masaknya ndak macam-macam bang, ya wis. Ya ndak macam-macam itu ya ndak terlalu besar, insya Allah 70.000 cukup lah. Cuma ndak anu loh ya, itu loh ya. Ini kan tiap daerah macam-macam ini ya. Harga makanan ini macam-macam. 70.000 insya Allah cukup. Ya wis nih 70.000. Udah wis nggak apa-apa, masak terserah. Pokoknya sak cukupnya uang itu. Besoknya ditanya, lah kemarin kau masak itu habis berapa? 66.000. 4.000-nya bawa sini. Bakhil, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seorang suami yang menyebabkan rambutku putih sebelum waktunya. Itu doanya. Ya, mestinya doa itu untuk laki-laki itu ya, kepada ibu-ibu. Ya, tapi nggak apa-apa, dibalik boleh ya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bakhil itu, ya. Suami yang baik itu adalah, nih kamu tak pegang ATM, sudah pakaian sesuai kebutuhan. Menurut kamu baik, sudah ambil. Masya Allah ini ya. Yang kayak begini kok masih diembat juga ya uangnya itu di sakunya. Ya apa ini, terus suka meriksa HP suami, apa ini, mobil banking. Piro duwe wong iki ya piro? Nggak boleh. Nggak boleh. Ustadz, istri pegang HP suami, apalagi sampai disadap HP suami, kemana laki-laki ini, dan seterusnya. Haram, nggak boleh membuka ini, nggak boleh seperti itu. Ya, lah kalau suami Ustadz buka isi HP-nya istri, wajib, periksa mana HP musim, periksa. Ya, baik. Jadi kita lihat ya di sini yang nomor 6, wajib memberi nafkah, jangan bakhil. Kenapa? Karena memberi nafkah kepada keluarga pahalanya besar, ibu-ibu. Besar. Sampaikan ke suami ibu-ibu sekalian. Di mana dalilnya? Buka Sahih Muslim, nomornya 949. Ayo dibuka. Muslim 949. Sahih Muslim 949. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, a'dhamallahu ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, isinya dinar atau uang atau harta yang Anda nafkahkan untuk membela agama Allah, untuk jihad fisabilillah, atau yang Anda nafkahkan untuk kesejahteraan atau memperbedakan budak. Itu yang kedua. Yang nomor 3, atau yang Anda sedekahkan untuk kesejahteraan orang-orang miskin. Itu yang nomor 3. Nomor 4 terakhir, dan yang Anda nafkahkan untuk keluarga Anda, istri dan anak-anak Anda. Maka di antara 4 ini yang paling besar ganjarannya, maka yang paling besar pahala ialah yang Anda nafkahkan untuk keluarga Anda, istri dan anak-anak. Ya, seperti itu. Ya, oh ini dicatat semua ini sama ibu-ibu ini. Kalau bisa hadisnya difoto, di capture, terus dijadikan status. Ya, seperti itu. Maka ini ibu-ibu sekalian, ya nggak apa-apa, ya sampaikan. Sebab masih banyak di luar sana suami-suami yang kalau dengan orang lain royal, tapi sama istrinya bakhil, pelit, perhitungan.
Kalau sama teman-temannya, wah semuanya ditraktir. Gampang-gampang sekali traktir sudah. Wis. Ya apa sih? Begitu istrinya yang minta, bakhil, pelit, maka ini bukan suami yang baik. Jadi yang pertama kali didahulukan itu keluarga. Loh Ustadz, seorang suami itu yang pertama kali itu didulukan itu siapa? Kalau dia pegang uang, suami itu kalau terima gaji, uang ini pengalokasikannya itu kemana dulu uang ini? Pendistribusiannya kemana dulu? Buka Abu Dawud. Abu Dawud 1691. Abu Dawud 1691. Jadi ibu-ibu tolong dicatat, laki-laki kalau punya uang dikemanakan dulu uang itu. Nah itu, uang itu kemana dulu uang itu? Ini di sini pembagiannya di sini. Dicatat. Ayo Abu Dawud 1691. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dia berkata, silakan. Nabi SAW telah memerintahkan kami untuk bersedekah. Terus seorang laki-laki berkata, ya. Wahai Rasulullah, ya. Saya memiliki 1 dinar. Saya punya 1 dinar. Terus beliau bersabda, ya. Sedekahkan 1 dinar tersebut pada dirimu sendiri. Kau ambil untuk dirimu sendiri. Jangan diberikan ke yang lain, untuk dirimu sendiri. Jadi boleh seorang suami begitu dia nerima gaji, diambil dulu untuk dirinya sendiri. Diambil. Lo Ustaz. Ya. Terus nomor 2. Ia berkata, ya. Saya memiliki harta lainnya. Beliau bersabda, sedekahkan kepada anakmu. Nah, anakmu level 2 ini. Terus ia berkata lagi, saya punya harta lagi. Saya memiliki harta lainnya. Terus beliau bersabda, sedekahkan kepada pasanganmu, istri. Naik, istrimu. Terus kan? Ia berkata lagi, saya punya harta yang lainnya juga. Saya memiliki harta yang lainnya. Simpanannya banyak nih, tabungannya. Terus beliau bersabda, sedekahkan kepada pembantumu. Baik, orang yang tinggal dengan kau, pembantumu. Terus ia berkata, saya memiliki harta lainnya lagi. Ya. Beliau bersabda, kamu lebih mengetahuinya kepada siapa lagi kamu menyedekahkannya. Nah, kau lebih tahu kepada siapa yang harus kau sedekahkan. Rankingnya ini, ranking pertama diambil dulu. Lah suami mengambil lebih dahulu itu untuk apa? Dalilnya Al-Baqarah 215. Untuk orang tuanya dulu. Jadi dia dicengklong dulu uang itu untuk dirinya, bukan untuk dirinya, tetapi diberikan ke orang tuanya dulu. Baru sisanya ini istri dan anak-anaknya. Masih ada sisa, maka karib kerabatnya, termasuk orang yang tinggal bersamanya, pembantunya. Itu. Di mana dalilnya? Ayo buka Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Silakan. Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu. Ya. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Terus jawablah. Ya. Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Loh, ibu bapak dulu. Ibu bapak dulu. Makanya seorang istri ketika dia menerima pemberian suami, maka dia boleh berkata, kau sudah ambil uang ini? Ya, sudah kau berikan ke orang tuamu? Sudah, maka boleh. Kalau belum, maka ambil dulu uang ini, terserah kau mau ambil berapa, ya untuk kamu dan untuk orang tuamu, setelah itu sisanya untuk saya. Ya, begitu ya. Kalau istri zaman sekarang, wah, kabeh kayak aku mas. Iya, itu mamamu itu kan anaknya itu bukan kamu tok. Iya, anaknya kan ya banyak, yang bantu mamamu itu loh ya sudah banyak. Tapi saya yakin istri-istri yang ada di majelis ini tidak seperti itu, tidak ada ya, tidak ada yang ngaku maksudnya. Kita lanjutkan ya. Nah, ayo kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya seorang suami tidak boleh pelit kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan suami yang tidak memberi nafkah, enggan memberi nafkah, atau tidak mau mencari nafkah, maka ia berdosa. Yang bekerja istrinya, dia tidak mau bekerja, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu sekalian, karena waktunya ya, karena ini sudah waktunya, berarti kurang berapa poin ini ibu-ibu? Kurang berapa poin pelajarannya? 5 ya, kurang 5 poin. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang ya. Insya Allah bulan depan, insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita.
Baik, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya ibu-ibu? Tidak ada ya? Baik, karena saya masih ada amanah di tempat lain, di mana ini, Masjid Al-A'raf. Ya, kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.